Ya, halo semuanya, gue Lisma Tutorial. Kali ini saya akan coba kasih tahu gimana cara install extension dari web browsernya Brave ya. Nah, ini saya pakainya Brave. Nah, di sini saya coba install extension baru. Di sini ada yang namanya Bonjour. Nah, seperti ini namanya Bonjour. Ini untuk minimalis ya, asik minimalis. Ini ada jam, ada harga, tanggal, bulan, ada sapaan juga, selamat pagi, ada nama saya, ada cuaca, dan ada shortcut linknya seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman cara installnya seperti apa di Brave. Nah, di sini kalau misalkan di Google Chrome biasanya kalian masuk ke sini dan di sini ada manage extension, dan di sini biasanya kalau di Chrome tuh ada yang namanya Chrome Web Store gitu ya. Tapi di Brave nggak ada gitu ya, nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Nah, tapi kalau di Brave tinggal cara ini aja, di klik strip 3 ini dengan tulisan customize and control Brave. Nah, di sini teman bisa klik aja di sini. Ada new tab, ada password and field, ada download dan extension. Nah, teman-teman kalau misalkan mungkin kirain teman-teman klik extension biasanya masuk Chrome Web Store. Coba kita masuk, klik aja. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata di sini masih masuk ke bagian sini manage extension ya. Coba kita klik download. Nah, di sini juga bukan untuk download extension ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke bagian sini, lalu masuk ke settings. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian extension seperti ini. Nah, lalu teman-teman tinggal klik yang get more extensions open web store. Klik aja, dia akan otomatis buka tab baru. Nah, di sini teman-teman tinggal mau download extension apa. Misal kalau saya pakainya yang Bonjour, teman-teman. Coba kita klik, coba kita ketik di sini. Cara kliknya atau cara caranya di sini dengan ketik aja Bonjour. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bonjour minimalis start page. Nah, ini untuk tampilan lebih minimalis, minimalis gitu ya. Ini ada contoh-contohnya, ada design, terus ada customizable seperti itu. Nah, coba kita masuk ke bagian Bonjournya dengan cara klik settings di sini ya, pojok kanan bawah ya. Klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat settingnya lumayan banyak di sini ya. Dan biasanya kalau teman-teman kalau baru install biasanya kenapa tampilan itu bersih banget ya, tampilan jamnya nggak sebesar ini, terus nggak ada short link atau mungkin shortcut link gitu ya. Terus belum ada nama sapaan juga gitu ya. Biasanya teman-teman di sini bahasanya pakai yang bahasa Inggris, tapi saya ubah bagi bahasa Inggris saya biar teman-teman paham ya. Ini ada mode gelap, ini saya pakai sistem aja gitu ya. Ada tampilan tab, ada jenis latar belakang, bisa unsplash dan file lokal. File lokal ini teman-teman bisa file lokal ini dia ngambil file gambar di lokal teman-teman, atau bisa kayak hard disk teman-teman atau SSD teman-teman gitu ya. Ada frekuensinya, ada setiap tab, setiap jam, setiap hari, siang hari, setiap hari, dan jeda. Nah, kalau saya frekuensinya di setiap tab. Jadi kalau misalkan teman-teman ini misalkan gambarnya seperti ini, terus misal saya tambah tab baru, dia akan mengubah gambar yang baru juga seperti itu. Terus di sini ini ya teman-teman, ini aja peringatan ya. Ini kalau misalkan teman-teman pakai yang jenis latar belakangnya adalah unsplash, pastikan teman-teman internetnya harus on, harus nyala. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak connect ke internet, tampilannya akan gelap. Dia akan black screen atau blank screen, tapi nggak hitam banget sih. Tapi dia nggak gelap-gelap amat sih, tapi kayak tampilan jam, terus tampilan tanggal, bulan, hari. Ini dia nggak hilang ya, kayak misalnya saya link gini. Tapi kalau misalnya link seperti ini, logo dari linknya ini atau websitenya ini akan hilang, dia akan muter-muter terusnya gitu ya. Nah, di sini ada koreksi unsplash juga, artinya apaan. Ada intensitas kabur atau blurnya. Di sini teman bisa atur backgroundnya ini blur ya. Kalau ke kanan dia makin blur, kalau semakin kiri dia semakin tajam seperti itu. Kalau saya seperti ini aja.
Nah kayak gini aja. Ini ada brightnessnya, ada kecerahannya. Kalau di kanan itu makin terang, kalau ke kiri dia semakin gelap. Kalau saya settingnya seperti ini aja, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Ini ada tautan singkatnya, ada saya bilang tadi ada short linknya atau shortcut link. Ini saya aktifkan aja. Di sini teman-teman bisa tambahkan tautan. Ini bisa tambahin judul kayak misalkan ini kayak saya YouTube gitu ya. Terus ini isembel.com ini adalah linknya gitu. Please fill out this field. Nah di sini ngisiin linknya kayak misalkan YouTube ini linknya apa. Nah ini ada nih apa namanya https://www.youtube.com. Nah itu linknya dari YouTube gitu ya. Terus di sini ada tampilkan grup, ini ada untuk grup, terus ada buka tab baru. Jadi kalau misalnya teman-teman klik misal YouTube, dia akan buka tab baru. Jadi tab yang ini itu masih aman, masih bersih gitu. Terus ini ada gaya, ini juga nggak tahu nih gaya apa. Oh di sini kalau diklik yang T ini dia akan munculin teksnya. Tapi kalau misalnya kita klik lagi dia akan hilangin teksnya seperti itu. Ini ada gambar kotak, ini untuk frame-nya. Nah untuk latar belakang lah istilahnya, backgroundnya. Nah, untuk frame atau latar belakang. Nah kalau saya lebih nyalain aja. Ini ada gayanya sedang, besar, sedang. Ini ada gayanya besar, sedang, kecil, inline. Text inline tuh seperti ini, dia membaris dia. Tapi kalau besar dia akan gede banget ya. Udah sedang seperti ini gitu. Ini untuk ukuran icon dari shortcut linknya. Nah ini ada waktu dan tanggal, ini ada diaktifkan, of course diaktifkan ya biar melihat jam gitu ya. Terus ada tampilan keduanya, ada jam analog. Ini keduanya ini tampilan keduanya ini untuk menampilkan yang namanya secondnya atau detiknya gitu ya. Terus ada jam analog ini biar ngelihat analog gitu ya, biar apa ya, istilah jam-jam kayak jam-jam tangan gitu ya, jam-jam dinding lah, jam analog gitu ya. Ini ada bentuk jamnya, ada bulat, ada persegi panjang seperti ini, persegi seperti ini, bulat seperti ini, antar muka jamnya seperti ini. Ada nomor, terus ada Roman tuh kayak Romawi ya, ada tandai. Nah seperti itu. Ada Swiss Railway, gokil ya. Ada Brown, nah, seperti itu. Kalau saya prefernya lebih ke jam digital aja biar enak dibacanya. Bukan berarti saya nggak bisa baca jam analog ya teman-teman ya. Ini lagi rame soalnya nih masalah anak-anak sekolah nggak bisa baca jam analog tuh, lucu sih emang sih. Terus ini ada jarum jamnya, ada modern, ada klasik, terus ada Swiss Railway, terus ada Brown, ada Apple Watch seperti itu. Itu pakai jam Brown, modern sorry. Ada latar belakang jam nih, kalau kanan dia makin terang, ke kiri dia transparan seperti itu. Ada batas jam, ini untuk border kanan kirinya ya. Terus ada format tanggal, hari, tanggal, bulan. Oke, kalau saya matiin, nah seperti ini. Nah seperti itu. Lalu di sini waktu 12 jam nih, yang dimaksud adalah kalau misalkan sudah lewat jam 12 siang dia akan munculin. Jadi teman-teman tampilannya itu enggak kayak jam setelah jam 12 akan jam 1 gitu, enggak, tapi dia akan munculin yaitu setelah angka jam 12 angka 13 artinya jam 1 gitu ya. Itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau makin waktu 12 jam ini dia akan ada 2 digit ya. Yang berarti kalau misalnya setelah jam 12 siang dia akan tulisannya yaitu di jam 13 atau jam 1 seperti itu. Ini format tanggal, ada hari, tanggal, bulan, hari, tanggal, bulan, yang ada tahun ya. Terus ada ukuran jam, bisa kalian setting juga ukuran jamnya. Ada jam dunianya kayak misalnya teman-teman lagi di luar negeri gitu ya. Terus apa namanya, misal di London, asik London gitu ya. Misal mau ngeliat jam Indonesia kayak apa, nah klik aja seperti ini wilayahnya, tulis saja Indonesia. Di sininya tinggal klik aja, ada Europe, ada bla 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 gitu ya. Ada Asia juga, kayak gitulah. Ini sematin aja karena saya nggak bakal keluar negeri juga. Terus ada zona waktu, udah otomatis. Ini ini ada apa namanya, kalau misalnya teman-teman ada di bagian daerah mana gitu, dia akan otomatis mengadaptasi ya gitu ya.
dengan satu syarat, yaitu location di Windowsnya aktif gitu ya. Terus ini ada cuaca dan salam, ada diaktifkan, geolocationnya tepat, jadi tepat ini untuk apa namanya tempat cuaca biasanya ya. Oke, mungkin bawah-bawah juga nggak terlalu penting sih kalau menurut saya sih, jadi ya seperti itu aja dulu ya untuk install. Jadi panjang ya videonya ya, untuk install extension dari Brave ya, karena Brave ini bisa dibilang agak rumit sebenarnya, agak advance. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.